Setelah sukses dengan Xiaomi Pad 5, tablet 5 juta dengan spek nggak ngotak, kini Xiaomi keluarin tablet 3 jutaan dengan spek yang... Gebrakan apa lagi yang dibikin Xiaomi kali ini? Ini dia Redmi Pad. Ini dia boxnya. Di depan ada gambar tabletnya itu sendiri ya, dengan tulisan Redmi Pad dan Dolby Atmos kecil di bawah. Langsung aja kita gesrek dua sealnya ini yang cukup memberikan perlawanan. Pas dibuka langsung disambut sama tabletnya dengan spek utamanya yang bakal kita bahas sesaat lagi. Habis itu ada buku-buku yang sering terlupakan. Apaan nih? SIM ejector. Padahal tabletnya WiFi doang loh. Oke, habis ini kita cek ya. Lanjut ada kabel chargeran Type A ke Type C. Dan terakhir chargeran 22,5 watt. Udah sih, itu aja. Bolongan ini setelah gua cek cuma tipuan aja guys. Pas dinyalain langsung disambut sama MIUI 4Pad berbasis Android 12. Startupnya mirip kayak HP sih, masukin bahasa, region, wifi, dan lainnya. Oh iya, bagian sini nih agak beda dikit, ditanyain settingan gesturnya. Pas selesai setup, gue cek storage-nya udah kemakan 20GB dari 128 punya gua. BTW varian gua ini yang RAM-nya 4GB ya. Terus pas gua cek, sekilas cukup bersih loh MIUI 4Pad ini, nggak banyak bloatware ini itu. Ikannya gimana bang? Sabar, nanti kita ngomongin lebih lanjut tentang UI-nya. Impresi awal gue tentang tablet ini, gue demen sih bentuknya yang ramping. Jadi pas posisi portrait dan dipegang dua tangan, feel pegang kayak HP itu masih dapet. Dibanding sama iPad yang lebih lebar. Habis itu ini nggak bercanda ya, kalau material belakangnya itu mirip kayak M2 iPad Pro yang baru gue unbox kemarin sih. Sama-sama dari metal dan berasa premiumnya. Lanjut ke bagian depan dengan ukuran layar 10,61 inch dengan bezel yang cukup simetris. Tebalnya sih pas ya untuk ukuran tablet. Dan ingat, ini bukan HP. Bezel lebih tebal itu dibutuhkan buat kita pegang. Terus kamera selfie-nya ada di samping kanan sini ya, atau ada di atas untuk posisi landscape. Sangat enak buat video call, karena lebih natural kelihatannya. Beda sama kamera selfie yang ada di atas waktu portrait. Pas video gitu jadi berasa cuekin orang yang kita ajak ngomong. Kayak di iPad Pro gua ini nih, kalian bisa lihat. Cuma ada kelemahannya. Untuk face unlock, kalau kita pegangnya portrait gini, seringnya malah ketutupan. Ini cukup sering kejadian sih di gua, karena secara refleks pas pegang iPad pertama kali pasti portrait dulu. Baru kalau kita mau nonton atau ngegame dibikin landscape. Di sebelah atas tablet ini ada dua lubang speaker dan satu tombol power. Di tengahnya ada tulisan Dolby Atmos. Terus di bawah dua speaker lagi dan total ada 4 ya. Terakhir ada port USB-C. Di sebelah kiri kosong dan di sebelah kanan ada tombol volume. Terus dua titik ini yang kayaknya mic sih. Dan terakhir mari kita kuak misteri yang tadi. Dan ternyata ini adalah slot memori guys. Jadi bukan SIM card ya. Tablet ini nggak terlalu berat sih, sekitar 445 gram dengan tebal sekitar 7 mili. Oke, singkat aja ya. Untuk spesifikasinya, tablet ini punya layar dengan ukuran 10,61 inch 2K dengan refresh rate 90Hz. Terus untuk performance pakai MediaTek Helio G99 dengan fabrikan 6 nanometer. Sekalian kalian bisa lihat nih Geekbench dan Antutunya. Untuk baterai dia punya kapasitas yang super gede, yaitu 8000 mAh yang support 18 watt fast charging. Tapi chargerannya itu yang tadi kita dapat ya 22,5 watt. Terus gimana daya tahan pakai realnya bang? Nanti kita bahas di belakang. Lanjut, dia punya 8 megapiksel kamera depan dan belakang. Untuk video resolusinya 1080p 30fps, depan sama belakang juga. Dan yang menarik, dia punya fitur focus frame loh, yang gunanya buat nge-track pergerakan kita. Jadi fitur ini mirip kayak iPad ya, yang namanya center stage. Cuman sayangnya gue belum bisa cobain, masih tunggu updatean dulu. Untuk kualitas kameranya menurut gua ya, kalau untuk sekedar video call, terus foto scan dokumen gitu, atau mau kasih lihat sesuatu, udah cukup banget ya. Cuman kalau butuh hasil yang indah-indah ya nggak cocok, dan jangan pakai tablet juga sih. Untuk spek lainnya tablet ini cuma ada varian WiFi ya, nggak ada yang seluler. Terus lanjut, Bluetooth 5.3 dan ada RAM extension 2GB. Tapi ya, ini gue nggak terlalu perhatiin sih. Karena setahu gue, 2GB ini adalah virtual RAM yang ambil dari storage tablet kalian. Kalau storage-nya menipis, ya nggak ngefek. Terakhir, tablet ini nggak ada NFC dan GPS. Dan tadinya gue mikir ya, wah, nggak ada GPS, gimana pakai Maps-nya nih? Kalau gue tersesat gimana? Tapi nggak lama gue mikir lagi, ini kan WiFi only ya. Kalau lagi di luar butuh internet pasti tethering dari HP. Kenapa nggak langsung pakai Maps-nya dari HP aja?
Gimana dengan pengalaman gamingnya? Yuk kita cobain. Oke, jadi kita cobain Genshin Impact dengan grafik yang gue pakai default ya, lowest dengan refresh rate yang gue naikin ke 60 fps. Dan hasilnya cukup bergejolak. Cukup sering berasa frame drop yang tajam sih. Cuman secara overall masih bisa dimainin, bukan yang lag parah banget. Gue main selama 14 menit, dapat FPS rata-rata di 41,9. Untuk baterai total berkurang 4% ya, dengan suhu yang masih terkendali di 34 derajat. Dan karena gue berasa settingan yang gue pakai ketinggian, gue coba main sekali lagi. Kali ini dengan refresh rate 30 fps lowest. Dan hasilnya cukup stabil di FPS rata-rata 29,8. Frame dropnya masih terjadi sih beberapa kali, tapi nggak sesering sebelumnya. Yang sekarang masih nyaman buat dimainin. Total main 12 menit dengan baterai berkurang 2% aja nih. Suhunya lebih adem lagi di 31 derajat. Poinnya di sini, dengan settingan yang tepat, kita bisa dapat pengalaman main yang nyaman di tablet ini guys. Gue sempet cobain Mobile Legends juga dengan settingan high dan pengalamannya mulus-mulus aja di 60 fps. Main sekitar 15 menit dan baterai berkurang 2%. Terakhir untuk PUBG-nya gue kasih lihat settingannya aja ya, HD High dan balance sampai Smooth Ultra. Untuk ketahanan baterai gue belum sempat coba banyak sih. Selain gaming tadi, gue sempat pakai buat nonton YouTube temenin si bocil makan. Total nonton 1 jam 12 menit dan baterai berkurang 6% aja. Habis itu pas sampai rumah dengerin musik di Spotify selama hampir 2 jam lah, baterai berkurang 5%. BTW selama dengerin musik, layarnya otomatis off ya setelah beberapa menit dan volume ada di sekitar 80-90%. Tertarik gue bikinin sehari bersama tablet ini? Kasih tahu di komen ya. Pertama dari home screen sebenarnya sama kayak versi HP-nya. Swipe ke bawah di bagian kanan itu keluar control center. Kalau yang di sebelah kiri keluar notif. Dan kalian ngeh nggak sih? Ini juga sama kayak si tabletnya Apple. Kira-kira siapa yang nyontek siapa ya? Coba para fanboy silakan berantem di kolom komen ya. Nggak rusuh, nggak asik. Teng. Tapi sebenarnya apa aja sih yang beda dibanding sama MIUI biasa? Yang pertama itu di settingnya, dia kebagi jadi 2 gitu. Di sebelah kiri menu-menunya dan di kanan isinya. Selain itu ada split screen dan floating window. Iya ngerti kok, fitur ini ada di MIUI biasa. Tapi lebih cocok aja saat dipakai di tablet dengan layarnya yang lebih gede dari HP biasa. Misalnya nih ya, kita bisa sambil YouTubean dan browsing di saat bersamaan. Kalau mau baca komen, tinggal simpen dulu bentar di samping dan lanjut lagi deh. Kos produksi dari Apple itu. Terus gimana bang iklannya? Oh ya, selain bersih nggak banyak bloatware tadi, ternyata gue nggak ketemu iklannya loh sejauh ini. Biasanya iklan ini nongol pas kita keluar download app di Play Store-nya ya, tapi ini aman. Terus saat kita buka wallpaper, biasanya bakal nyelip 1 atau 2 iklan. Tapi di tablet ini bersih sama sekali, mantap. Dan kalau gue bikin lebih general lagi dalam hal ini, bedanya apa ya tablet sama HP? Beberapa di antaranya lebih enak buat browsing. Informasinya lebih banyak yang ditampilin dibanding HP ya. Terus kalau buat nonton YouTube, puas. Ngegame juga asik. Tapi tidak dengan scrolling sosial media di tablet. Kayak misalnya Instagram atau TikTok nih ya. Gua tuh expect informasi yang dikasih lebih banyak. Misalnya ada satu bagian isinya foto atau video, terus bagian lainnya tampilin komen-komennya. Tapi kenyataannya gambarnya malah digedein dan jadi pecah gitu, jadi nggak nyaman sih. Dan sebenarnya nggak cuma di tablet ini ya, di iPad juga gitu soalnya. Dan kayaknya menurut gua yang harus bertanggung jawab akan hal ini sih punya app-nya nggak sih? Kayak IG atau TikTok. Karena hal ini nggak terjadi di YouTube loh. Coba buat temen-temen yang lebih ngerti, kira-kira ini masalah siapa ya? Android kah? MIUI kah? Atau si yang punya app? Tablet ini punya 3 warna ya, ada abu-abu, silver, sama hijau. Untuk variannya dia ada 364, 4128, sama 6128. Dengan harga mulai dari 3,4 juta sampai 4 juta rupiah. Dan inget ya, ini harga Singapura. Gue juga nggak tahu sih harga di Indonesia berapa. Bahkan juga nggak tahu bakal keluar apa enggak. Cuma kalau misalnya keluar dan harganya di 4 juta, agak bikin galau sih. Karena ASOI-nya menurut gue sih mungkin di sekitar 3,5 sampai 3,8 juta ya. Kalau di atas 4 jutaan mah gak usah dibeli kali. Nambah dikit lagi dapet Xiaomi Pad 5. Ayo kira-kira ekspektasi kalian gimana guys? 6128 seharga 500 ribu aja? Atau 4128 seharga 300 ribu? Dan dapat 2? Oke, sebelum gua komplain, mari
mari kita kasih tahu manis-manisnya dulu. Yang menurut gua tablet ini cukup seimbang sih buat nonton asik, dengerin musik cihuy dengan 4 speakernya tadi. Terus main game juga nyaman. Tapi ingat ya, dengan settingan yang sesuai. Dan yang menarik buat gua sih desainnya yang berasa premium, terus bentuknya ramping. Sampai bisa masukin ke tas kecil gua ini. Cuma buat multitasking gue berasa kadang agak nggak mulus aja kalau udah mulai taruh banyak app di belakang layar. Feeling gue sih mungkin gara-gara varian gue yang 4GB kali ya RAM-nya. Jadi berasa kurang maksimal nih. So, buat teman-teman yang minat cari tablet, kalau ada dananya sih kalau bisa cari RAM yang gedean kali ya. Buat storage masih bisa kebantu sama memori eksternal. Yang kedua, kok gue nggak lihat ada dukungan stylus di tablet ini ya. Jujur buat gue pribadi sih nggak masalah. Tapi buat teman-teman yang suka gambar atau catat-catat gitu bakal sedih. Gue sempat iseng pakai Apple Pencil nggak ngaruh juga. Cuma untungnya sih ketolong bisa connect keyboard sama mouse eksternal lewat Bluetooth. Sedikit banyak bisa gantiin kerjaan simple di laptop. Komplain terakhir, gua kecewa. Kenapa nggak dikasih casing, Comi? Kalian nggak kasihan apa? Jadi habis unboxing, kan gue mau pakai tabletnya keluar nih. Dan saking takut lecet, gue selimutin pakai kertas putih ini dong. Mending polos ya, lah ini ada tulisan-tulisan speknya. Kan gue malu sama teman-temanku. BTW yang terakhir bukan komplain yang fatal sih, cuma malu aja. Makasih buat yang udah like video ini ya, bakal berarti banget buat gua dan channelnya. Bye-bye!